warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan di Balik Tarot. Oke, kali ini masih dengan dari HP-nya saya taruh dulu. Special request dari sahabat dapur Jawa ya, pasangan Sabtu Pon dan Sabtu Pahing. Di sini requestnya bagaimana kalau mereka menikah, terus kebetulan di tahun yang sama juga mbaknya meninggal ya, kakaknya meninggal ya, jadi bagaimana apakah bisa menikah di tahun itu gitu. Oke, saya lihat dulu bagaimana Sabtu Pon ya, Sabtu Pon sini ya, Sabtu Pon. Sabtu Pon. Nah, di sini ada temptation, denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty. Jadi kamu tuh Sabtu Pon, kadang kamu ada ini seseorang yang kamu tuh kayak mudah merasa bersalah, terus kayak jika ada terjadi sesuatu pada orang sekitar kamu yang mungkin kamu tidak bisa berbuat apa-apa, itu kamu tuh orangnya kayak nggak enakan, terus kamu merasa bahwa kamu punya kebiasaan yang mungkin tidak sewajarnya, yang mungkin harusnya, mungkin kalau ada seseorang yang begini kamu harusnya begini. Jadi kayak kamu kadang merasa seperti tidak seperti orang umumnya, jadi gitu. Kamu kadang kamu ada minder ya, lebih ke minder, lebih ke rendah diri. Jadi padahal kamu sebenarnya tidak perlu punya perasaan seperti itu. Di sini orang yang Sabtu Pon termasuk orang yang di sini dia tuh orang yang bisa membahagiakan orang sekitar, dia orang yang bisa ada perasaan mengalah, dan dia juga termasuk orang yang ceria di sini ya. Terus sang pertapa, dia juga orang yang sebenarnya hati-hati dalam melangkah, yang apa-apa tuh dia pikir dulu, tidak langsung. Bukan orang yang tipikal orang yang ceroboh, walaupun orangnya mungkin periang, kelihatannya mungkin agak tidak terjadi sesuatu, tapi dia sebenarnya orang yang pemikir. Di sini dia juga kalau memang spiritualnya bagus, dia juga akan menjadi orang yang lebih baik, sangat baik ya Sabtu Pon ini. Di sini kalau saya lihat ini Sabtu Pon yang ini pasangannya Mas Sabtu Pahing ini agak bagus ya. Sabtu Ponnya termasuk spiritualnya bagus di sini ya. Dengan Sabtu Pahing transformation ya. Di sini kamu tuh suka perubahan, kamu suka sesuatu yang mungkin berimprovisasi dengan hidup kamu. Maksudnya di sini terkadang kamu adalah seseorang yang mungkin gak bisa monoton. Kamu kayak misalnya contohnya kamu mungkin kerjaan kamu nggak suka yang mungkin diatur orang, bisa jadi gitu. Sebenarnya kamu tuh suka orang yang bagaimana kamu bisa bergerak sendiri. Kamu juga orang yang berpikir praktis ya, maksudnya termasuk orang yang simple. Sabtu Pahing di sini termasuk orang yang agak punya kreativitas lumayan. Terus dia juga termasuk orang yang punya planner bagus. Ya ini hanya sekilas aja yang saya lihat ya Sabtu Pahing. Terus bagaimana kalau mereka menikah, bagaimana karir mereka, kehidupan mereka, keuangan mereka ya tentunya rezeki mereka lah ya. Ada ini come together, jadi bener-bener kalian tuh bisa bekerja sama di sini Sabtu Pon dan Sabtu Pahing. Kalian membawa risk masing-masing tuh. Kenapa saya selalu melihat bahwa Sabtu Pon itu memang orangnya rizkinya gede ya. Di sini dengan Sabtu Pahing pun, Sabtu Pahing tuh lumayan rizkinya gede, cuman kalau dengan Sabtu Pon dia kalah. Jadi Sabtu Pon nanti yang membawa dia punya intuisi untuk membawa rizki yang lebih gede. Jadi misalnya kalau sudah menikah, oke, si Sabtu Pon punya insting nih, aku harus usaha begini. Sabtu Pahing kalau bisa mengiyakan, karena dia punya intuisi yang lebih untuk kedepannya, untuk bagaimana dia tentang bau uang itu, dia berbau uang, rizki yang berupa pokoknya bagaimana bisa hidup di dunia lebih enak, itu Sabtu Pon lebih intuisinya lebih peka. Terus ada Honeysuckle di sini dan ada King of Rods.
Queen of Pentacles. Jadi untuk pernikahan kalian memang pertama adalah bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian, khususnya di lingkungan Sabtu Pahing. Sabtu pun agak merasa berat menghadapi menyesuaikan diri di lingkungan Sabtu Pahing di sini. Sabtu Pahing masih bisa menyesuaikan di Sabtu Pon, dia masih merasa nyaman di kehidupan Sabtu Pon ya. Walaupun dia harus berjuang keras, bagaimana mengesampingkan egonya demi keselarasan mereka berdua. Jadi dia itu masih bisa nyaman di keluarganya Sabtu Pon. Tapi Sabtu Pon di Sabtu Pahing agak bagaimana Sabtu Pon menyesuaikan diri di Sabtu Pahing, karena memang ujian paling berat ini di Sabtu Pahingnya, dari Sabtu Pahingnya. Di sini banyak gangguan itu dari Sabtu Pahingnya. Ada the devil, gangguan ini biasanya ujian keuangan dari Sabtu Pahingnya. Sabtu Ponnya membawa rezeki yang gede, tetapi ujiannya dari keluarga si Sabtu Pahing ya. Di sini kalau memang namanya menikah harus dihadapi, karena ujian biasanya tidak dari kalian berdua, ada dari ipar atau dari orang tua atau dari mertua ya. Jadi always like that, selalu seperti itu kehidupan itu. Terus jadi kalian tuh harus tetap bisa menjalani ini mau tidak mau ya. Jadi menikah tidak hanya dengan pasangan kita aja, kita harus bisa menikah dengan keluarganya juga. Berarti kita harus bisa menerima kondisi keluarga, dan memang ujian itu akan terus menerus sampai kita menghadap pada Tuhan ya. Jadi ujian itu pasti akan silih berganti, tidak ada orang yang mendapat ujian, tidak ada orang yang terus hidupnya enak, tidak ada ujian, tidak ada masa, tidak ada. Jadi benar-benar ini harus didasari dulu untuk kalian berdua, tidak boleh bagaimana saling menyalahkan satu sama lain. Jadi jika ada ujian dari keluarga Sabtu Pahing, harus Sabtu Ponnya juga bisa menerima dengan tegar. Dan ini memang ujian pernikahan kalian, dan memang kalian mungkin yang bisa untuk mengatasi masalah ini. Kalau kalian memang bisa mengatasi masalah ini dengan baik, walaupun kalian sebenarnya di sini kalian bisa, cuman butuh keikhlasan yang lebih. Jadi kalau kalian bisa ikhlas, memang ini adalah kalian terima adalah ujian dari Tuhan, wow, kalian akan semakin keren, semakin kaya, rezekinya semakin banyak ya. Rezeki itu akan semakin berlimpah, dan kehidupan kalian akan diberi keberkahan yang luar biasa. Kalian berdua akan bisa saling mencintai sampai tua ya. Di sini memang ujiannya nanti akan ada dari keluarga si Sabtu Pahing. Semua ujian pasti tidak ada yang ringan. Semua orang menghadapi ujian itu agak pasti merasa berat di ujiannya masing-masing. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa kenapa saya diberi ujian seperti bukan tidak boleh ya. Menurut saya adalah hal yang tabu, karena semua orang akan menghadapi ujian yang sama beratnya sesuai kemampuan mereka. Jadi di sini kamu harus menghadapinya, kamu harus bisa menjalaninya. Namanya menikah, harus bisa menerima apa adanya. Jika memang si orang tua atau mertua minta pertolongan dan kalian memang bisa, kalian wajib membantu itu. Mertua itu juga orang tua. Kalau sudah menikah tidak ada namanya mertua, orang tua itu sudah sama seperti orang tua kandung kadarnya. Keberkahan orang tua atau mertua adalah keberkahan Tuhan. Jadi jikalau bisa membahagiakan mereka, pastinya Tuhan juga akan bahagia dengan kalian, dan kalian akan bisa diberi kehidupan yang lebih seperti kartu yang terbuka untuk kalian ini. Jadi selama ini menurut pengalaman saya, orang yang baik sama orang tuanya dan mertuanya rata-rata punya kehidupan yang baik, kehidupan yang lumayan mapan, rezekinya juga diberi kemudahan. Walaupun ujian selalu ada, tetapi untuk mencari rezeki di dunia tidak sesulit orang-orang yang tidak baik sama orang tuanya. Karena satu hal lagi, orang Jawa sangat percaya, sebenarnya bukan orang Jawa aja ya, kita tahu bahwa memang ridho orang tua itu ridho Allah ya. Sebenarnya bukan hanya di Jawa, cuman kalau di Jawa dinamakan orang tua itu Pangeran Katon. Jadi bagaimana kita bisa membahagiakan Tuhan, yaitu dengan membahagiakan orang tua kita apapun mereka. Jadi di sini benar-benar harus digali lagi pemahaman ini ya. Nanti kalau menikah nanti keluarga untuk begini, saya begini, jadi ada keterbukaan. Bagaimana hubungan secara spesifik kalian berdua, ada 3 wisdom.
ada Willow dan ada Five of Pentacles. Oke, hubungan kalian, hubungan yang kalian berdua adalah seseorang yang sama-sama oke-nya, sama-sama bijaksananya, sama-sama punya pemahaman tentang satu sama lain. Bagus. Harus cuman kalian harus bisa menemukan strategi agar semuanya seperti indah di awal. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti karena ada dapat ujian pernikahan itu akhirnya kocar-kacir, salah satu menyalahkan karena hanya perkara ekonomi, perkara uang. Bagaimana cara memanage uang? Jadi benar-benar kalian berdua di sini harus terbuka biar hubungan kalian tetap baik. Jika memang membantu orang tua mertua, harus ada persetujuan masing-masing, dan juga tidak boleh salah satunya melarang untuk memberi orang tua. Jadi benar harus dibicarakan dan harus terbuka biar ada keridoan di masing-masing, biar kalian benar-benar seperti di awal ya. Jangan sampai terjadi sesuatu akhirnya saling menyakiti karena sesuatu hal yang kurangnya pengertian di antara kalian berdua. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Kalian berdua ini ada Sabtu Pon dan Sabtu Pahing ya. Sabtu Pon mungkin dia akan signing pada saat dia akan mendapatkan anugerah, terus mungkin agak ada rasa anak anugerah pada saat punya anak ya. Terus Sabtu Pahingnya mungkin yang lebih harus banyak diem, bagaimana healing terapi kepada Tuhan ya, biar si Sabtu Pahingnya tidak begitu chaos di daerah kepala, pundak ya. Terus perut itu kayaknya seperti di daerah lambung ya. Terus pinggang. Yang Sabtu Pon saya lihat daerah ubun-ubun, mungkin pusing, terus tengkuk, pundak ke kanan, terus capek-capek di kaki gitu. Kesehatannya itu mostly sebenarnya kesehatan tidak bisa dilihat seperti ini ya. Yang gampang sakit-sakitan kalau saya lihat tuh yang Sabtu Pahing ya, yang gampang sakit-sakitan, yang orangnya gampang, yang agak mungkin mendem, enggak yang vokal seperti Sabtu Pon ya. Jadi sekali lagi, hubungan kalian kalau menikah di tahun yang sama ya, Sabtu Pon Sabtu Pahing di tahun yang sama dengan kakaknya yang meninggal, ini ada request begitu, no problem. Cuman mungkin Sabtu Pon Sabtu Pahing tidak ada masalah, cuman lebih baik pada saat menikah lakukan sedekah biar tidak terjadi bala. Jadi khusus pada saat kalian menikah ada sedekah, misalnya sisihkan misalnya 100.000, 200.000 atau 300.000, diniatkan agar pernikahannya itu diberi berkah dan dijauhkan dari bala, biar tidak terjadi sesuatu yang diomongkan orang-orang. Karena kadang orang Jawa itu kalau begini nanti begini, itu sebenarnya jadi doa ya, jadi doa. Kalau memangnya kedua belah pihak keluarga itu percaya tidak akan terjadi apa-apa, lakukan aja. Tapi jika memang ada keraguan tapi memang harus menikah di tahun itu, sebenarnya nggak ada masalah, saya lihat auranya. Cuman agar kalian juga lebih tenang, lebih baik ada sedekah khusus ya. Sedekah itu kan kita percaya kalau di Islam adalah tolak balak yang paling ampuh. Jadi lakukan sedekah seikhlasnya. Tapi kalau misalnya untuk pernikahan, kalau 100.000 kayaknya kurang ini ya, tapi tergantung kemampuan. 100.000 tapi diniatkan misalnya untuk agar diberi kemudahan, dijauhkan balak, dan mendapat ridho dari Tuhan. Pokoknya intinya itu, diberi keselamatan dunia dan akhirat. Oke, untuk Sabtu dan Sabtu Pahing, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat ya. Dukung channel kami dan juga saya mohon doanya agar channel kami bisa berkembang pesat seperti pesatnya roket ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.